Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animanga. Nah, pada kesempatan kali ini, gue ingin membahas salah satu studio anime yang sedang naik daun belakangan ini, yaitu Sainsaru. Sebelum kita masuk ke sejarah bagaimana studio ini berdiri, gue ingin sedikit menceritakan bagaimana gue bisa mengenal hingga akhirnya jatuh cinta terhadap studio anime ini. Nah, pada awalnya, gue pertama kali mengenal dan tahu akan keberadaan dari studio ini adalah ketika Disney merilis sebuah serial animasi yang berjudul Star Wars Vision. Nah, singkatnya, itu merupakan sebuah serial animasi atau anime yang mengambil latar dunia dari universe Star Wars. Serial ini memiliki format anthology di mana setiap episodenya memiliki cerita dan juga MC yang berbeda serta dikerjakan oleh berbagai studio animasi yang berbeda pula. Season pertama dari serial ini dikerjakan oleh berbagai macam studio asal Jepang dan salah dua dari episodenya yaitu episode ke-6 dan juga ke-9 dikerjakan oleh studio Sainsaru. Apa yang membuat gue langsung terpaku dengan karya buatan studio ini adalah dari visual dan juga desain karakternya. Visual yang dihadirkan oleh kedua episode ini terbilang sangat unik karena keduanya memiliki tampilan yang cukup berbeda walaupun dikerjakan oleh studio yang sama. Untuk desain karakternya sendiri, episode ke-6 menghadirkan sebuah karakter yang cukup mirip dengan karakter Astro Boy, sedangkan episode ke-9 menghadirkan sebuah desain karakter yang terbilang sangat unik dan sangat berbeda dari anime pada umumnya. Nah, sejak saat itu, gue selalu teringat dengan nama dari studio ini, namun tidak pernah berusaha untuk mengenalinya lebih dalam. Nah, tapi itu semua berubah ketika mereka mengadaptasi sebuah komik barat yang berjudul Scott Pilgrim. Pada saat gue pertama kali mengetahui kabar ini, gue bener-bener kegirangan tiada henti karena setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ada studio animasi yang mau mengadaptasi komik tersebut. Meskipun cerita yang dihadirkan sangat berbeda dengan sumber originalnya, tetapi visual dan desain karakter dari adaptasi ini bisa dibilang jauh lebih bagus dan melebihi ekspektasi para fans dari komik tersebut. Tidak puas dengan mengadaptasi komik favorit gua, Sainsaru kembali mengejutkan gua dan banyak orang dengan mengadaptasi salah satu manga yang dikira oleh banyak orang tidak akan mungkin mendapatkan adaptasi anime. Yes, manga tersebut adalah Dandadan. Sama seperti sebelumnya, pada adaptasi ini, Sainsaru kembali memberikan para penontonnya sebuah adaptasi manga yang sangat bagus dan mungkin bisa dikatakan nyaris sempurna. Dengan dua hadiah manis tersebut, gue pun akhirnya jatuh cinta terhadap studio ini dan mencoba untuk melihat background mereka. Dan hasilnya adalah ini studio ternyata telah menghasilkan berbagai macam karya animasi atau anime yang selama ini gue suka, namun gue gak pernah mengira kalau mereka lah yang telah membuat karya tersebut. Nah, memangnya apa sajakah karya animasi atau anime yang pernah mereka buat? Well, pertama-tama kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana studio ini berdiri. Semua ini bermula dari Masaki Yuasa dan juga Ae-young Choi yang merupakan dua sosok yang telah membangun studio Sainsaru pada tanggal 4 Februari tahun 2013. Pada awalnya, kedua tokoh ini telah bekerja sama dalam berbagai proyek animasi hingga akhirnya Ae-young Choi memberikan sebuah ide untuk membuat studio animasi mereka sendiri. Studio ini awalnya hanya berupa sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang dibuat untuk menjadi sebuah studio animasi dan pada saat itu hanya terdapat 5 karyawan saja dengan 2 founder yang termasuk di dalamnya. Nah, proyek animasi yang pertama kali dibuat oleh studio ini ternyata bukanlah anime, melainkan salah satu episode dari serial kartun barat yang cukup populer, yaitu Adventure Time. Yes, kalian nggak salah dengar, Sainsaru menggarap salah satu episode yang berjudul Food Change, yang mana itu merupakan salah satu episode yang paling unik dan juga cukup aneh yang pernah dihadirkan oleh kartun Adventure Time. Nah, walaupun demikian, episode ini ternyata mendapatkan respon yang sangat positif hingga mendapatkan nominasi dalam beberapa ajang penghargaan. Awal yang sukses ini pun membuat reputasi dari Sainsaru menjadi semakin bagus dan mulai dikenal oleh banyak studio dan juga perusahaan. Sejak saat itu, mereka mulai mendapatkan banyak sekali tawaran kerjasama untuk membantu dalam mengerjakan beberapa proyek animasi dan juga anime. Mulai dari pembuatan beberapa episode dari anime Space Dandy, bergabung dalam pengerjaan film-film anime seperti Yokai Watch, Crayon Shinchan, dan masih banyak lagi, membuat video promosi untuk kartun OKKO Let's Be Hero, hingga mengerjakan sebuah proyek anime besar yang berjudul Ping Pong The Animation. Nah, buat kalian yang sudah pernah menonton anime tersebut, pastinya kalian semua sudah tahu akan betapa uniknya art style yang dimiliki oleh anime tersebut, dan itu semua berkat kerja keras dari studio Sainsaru. Setelah sukses dalam bekerja sama dengan berbagai perusahaan, Masaki Yuasa selaku founder dari Sainsaru mencoba untuk membuat animasi original buatan mereka sendiri. Proyek ini merupakan sebuah film anime yang berjudul Lu Over the Wall yang rilis pada tahun 2017 lalu. Nah, uniknya, pengerjaan film anime ini ternyata sempat bertabrakan dengan proyek anime lainnya yang juga dikerjakan oleh beliau yang berjudul Nike is Short, Walk on Girl.
Untungnya, kedua proyek anime ini berhasil dibuat dan diselesaikan serta mendapatkan respon yang sangat positif. Setelah sukses dengan dua proyek anime sebelumnya, Masaki Yuasa mulai melebarkan sayapnya untuk menjangkau pasar global. Mereka pun akhirnya melakukan kerjasama dengan layanan live streaming Netflix untuk menayangkan beberapa karya original buatan mereka. Tidak hanya itu saja, Masaki Yuasa juga mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek anime yang mengadaptasi sebuah manga terkenal buatan Kiyoshi Nagai atau Go Nagai, yaitu Devilman. Yes, proyek anime ini adalah Devilman Crybaby, yang mana itu merupakan salah satu anime yang gue anggap sebagai anime terbaik yang pernah dibuat. Ketika gue pertama kali mengetahui fakta ini, gue benar-benar sangat terkejut karena ternyata anime terbaik yang pernah gue tonton itu dibuat oleh studio Sensaro. Buat kalian yang nggak tahu, Devilman Crybaby ini merupakan anime yang sangat populer dan sangat ngehits pada awal perilisannya. Anime ini memiliki cerita yang sangat gelap dan juga traumatis, serta memiliki visual dan desain karakter yang sangat unik. Ini adalah salah satu anime yang gue akui kebagusannya, namun gue nggak ingin menonton ulang itu anime karena saking traumanya gue ketika pertama kali menonton. Setelah sukses dengan Devilman Crybaby, Sensaro masih terus memproduksi berbagai macam anime dengan hasil yang sangat memuaskan. Mulai dari Ride Your Wave yang merupakan film animasi romance dengan cerita yang sangat menyentuh, Keep Your Hands Off Aizoken yang merupakan adaptasi dari manga buatan Sumito Owara, hingga Japan Sing yang merupakan adaptasi novel buatan Sakyo Komatsu. Nah, di tengah kesuksesan ini, Sensaro sempat mengalami sedikit kendala pada tahun 2020-an atau lebih tepatnya ketika memasuki era pandemi. Pada waktu ini, Masaki Yuasa memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden dan perwakilan direktur dari studio Sensaro dengan alasan beliau ingin beristirahat dari pekerjaannya. Posisinya ini pun langsung digantikan oleh rekan setianya yaitu Ae Young Choi sebagai CEO dan presiden baru dari studio ini. Meskipun dihantam dengan pandemi dan perubahan struktur organisasi, tapi untungnya studio ini mampu bertahan dan terus melanjutkan pekerjaan mereka. Sejak saat itu, Sensaro masih terus memproduksi berbagai macam karya dengan tampilan yang selalu berbeda-beda dan juga kualitas yang tidak main-main. Nama dari studio ini pun menjadi cukup mainstream sejak mereka merilis adaptasi komik buatan Brian O'Malley yang berjudul Scott Pilgrim dan juga adaptasi manga buatan Yukino Butatsu yang berjudul Dandadan. Kedua adaptasi ini terbilang sangat sukses dan mendapatkan banyak sekali apresiasi dari berbagai macam kalangan. Gue bisa katakan kalau sejak perilisan dua adaptasi tersebut, nama dari studio ini sepertinya sudah setara dengan studio Ufotable dan MAPPA dari segi popularitas. Kabar terbaru mengenai studio ini adalah mereka baru saja selesai dalam menggarap sebuah anime yang mengadaptasi manga buatan Paru Itagaki yang berjudul Sanda. Selain itu, saham mereka baru saja dibeli secara full oleh perusahaan Toho Company. Gue gak tahu dampak apa yang bakal terjadi dari kejadian ini, namun gue cuma berharap Sensaro masih bisa terus mempertahankan kualitas mereka seperti yang gue kenal sekarang ini. Overall, kalau misalnya kalian bertanya kenapa gue sangat suka dengan studio ini, well, simpelnya adalah ini studio mampu menggarap berbagai macam animasi atau anime dengan tampilan yang sangat berbeda-beda dan juga sangat unik. Mau itu anime atau animasi barat, mereka mampu mengerjakan itu semua, dan hal ini membuat studio Sensaro menjadi salah satu studio animasi yang paling fleksibel dan juga serba bisa di zaman sekarang ini. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Sorry banget kalau video ini terkesan agak singkat dan gak membahas lebih dalam mengenai studio ini, karena ya gue sendiri udah agak keteteran sih dalam berusaha mengembangkan dua channel yang lain. Jadi ya mohon pengertiannya dan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!